Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita mulai dengan memahami bahwa hukum kewarisan Islam ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum keluarga. Ia mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan kepada pihak yang berhak setelah ia meninggal dunia. Dalam Islam, mekanisme pembagian waris tak sekedar persoalan teknis pembagian harta, tetapi juga mencerminkan suatu nilai-nilai keadilan, kepatuhan pada syariat, serta tanggung jawab sosial dalam menjaga hak keluarga. Hukum waris itu apa sih? Hukum waris adalah hukum yang mengatur bahwasanya harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia itu diberikan kepada mereka yang berhak atas harta warisan tersebut, seperti keluarga saudara, kakek, nenek, ayah, ibu, atau istri atau suami, lalu keturunan-keturunannya, dan yang lebih berhak menurut aturan adat masyarakat setempat. Lalu hukum kewarisan Islam itu apa sih? Hukum kewarisan Islam ini berisikan seperangkat aturan syariat yang mengatur tentang proses perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris atau si mayit kepada ahli waris. Aturan ini bersumber dari Al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama, dan telah dirumuskan secara rinci terutama dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dan di Al-Baqarah pada ayat 180. Melalui ayat aturan ini, Islam menjaga agar hak ahli waris terpenuhi secara proporsional dan terhindar dari sengketa. Tidak di Al-Quran saja, namun di hukum positif, hukum Indonesia itu telah diatur pada pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian ini, kita masuk pada pembahasan asas hukum kewarisan Islam, yang mana asas ini merupakan prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam menentukan siapa saja yang berhak mewarisi serta bagaimana pembagiannya dilakukan. Terdapat 10 asas. Yang pertama ini asas integriti atau ketulusan. Asas ini menekankan bahwasannya pelaksanaan hukum waris harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan kepatuhan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian warisan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, tekanan keluarga, atau manipulasi. Ketulusan ini mencerminkan komitmen iman bahwa aturan warisan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib ditaati dengan kesadaran penuh. Asas selanjutnya yakni asas ta'abudi atau penghambaan diri. Asas ini menegaskan bahwasannya melaksanakan hukum waris itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi, ketika ketentuan waris dijalankan sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran, hal tersebut dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya mengabaikannya termasuk bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam. Karena itu, pembagian waris harus dilihat bukan hanya sebagai urusan keluarga, namun sebagai manifestasi penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas selanjutnya yakni asas hukukul maliyah atau hak kebendaan. Asas ini itu menekankan bahwasannya yang dapat diwariskan hanyalah hak yang bersifat kebendaan. Artinya, harta benda atau hak kepemilikan yang memiliki nilai ekonomi dapat dialihkan kepada hak ahli waris. Sementara hak-hak pribadi seperti jabatan, posisi sosial, atau keahlian tidak masuk dalam kategori warisan. Dengan asas ini, syariat membatasi warisan hanya pada hal-hal yang memang dapat berpindah kepemilikannya secara legal. Asas selanjutnya yakni asas hukukun tabi'iyah atau hak dasar. Asas hak-hak
dasar ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, wala atau agama berhak menjadi ahli waris. Menariknya, dalam asas ini bahkan bayi dalam kandungan atau seseorang yang sedang sakit berat tetap diakui hak warisnya selama ia hidup pada saat pewaris meninggal. Jadi, hak waris melekat sebagai hak dasar yang timbul karena adanya hubungan yang sah menurut syariat. Lalu selanjutnya asas ijbari atau keharusan atau kepastian, yang mana ini menjelaskan bahwasannya perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris itu terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Proses ini tidak tergantung kepada kehendak pewaris ataupun kesepakatan ahli waris. Besarnya bagian sudah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Karena itu ketentuan waris dalam Islam bersifat mengikat dan tidak dapat dirubah berdasarkan keputusan pribadi. Nah, asas selanjutnya ini asas bilateral, yang mana menegaskan bahwasannya seseorang berhak menerima warisan dari dua arah sekaligus, yaitu dari garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Dengan demikian, hukum waris tidak memihak hanya pada satu jalur keluarga. Islam khususnya memandang kedua sisi keluarga secara seimbang dan memberikan hak kepada keduanya. Lalu, asas individual, yang mana menyatakan bahwa harta warisan ini diterima secara pribadi oleh masing-masing ahli waris. Artinya, setiap ahli waris ini memiliki hak atas bagiannya sendiri-sendiri dan dapat mengelola secara mandiri. Warisan tidak diterima sebagai hak kolektif seluruh keluarga, tetapi dibagi sesuai kadar yang telah ditentukan. Asas selanjutnya yakni asas keadilan yang berimbang. Asas ini memberikan penekanan bagian yang diterima masing-masing ahli waris harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Contohnya, laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena ia memikul kewajiban nafkah dalam keluarga. Perbedaan besaran warisan bukan bentuk diskriminasi, tetapi mekanisme keadilan proporsional dalam syariat. Asas selanjutnya yakni asas kematian, yang menegaskan bahwa kewarisan hanya mulai berlaku setelah pewaris benar-benar meninggal dunia. Selama seseorang masih hidup, seluruh hartanya tetap berada dalam penguasaannya dan tidak dapat dibagikan sebagai warisan. Kematian menjadi batas awal dimulainya proses pewarisan tersebut. Asas terakhir yakni asas membagi habis harta warisan. Asas ini menjelaskan bahwasanya seluruh harta peninggalan harus dibagi habis setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat. Tidak boleh ada harta yang ditahan tanpa alasan yang sah. Bahkan dalam kondisi tertentu seperti aul atau rot, syariat memberikan mekanisme agar harta tetap terbagi secara proporsional sehingga tuntas. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai rukun hukum kewarisan Islam yang terdiri atas 3 unsur utama. Ketiga rukun ini itu harus ada agar proses pewarisan dapat berjalan secara sah menurut syariat. Rukun yang pertama adalah al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Kematian pewaris menjadi titik awal terjadinya perpindahan kepemilikan harta kepada ahli waris. Tanpa adanya kematian, maka pembagian warisan tidak dapat dilakukan. Lalu rukun yang kedua yakni al-waris, yakni orang yang berhak menerima warisan mereka bisa berasal dari hubungan darah, hubungan perkawinan, atau sebab kewarisan lainnya yang diakui syariat. Yang penting, dalam ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal dan tidak terhalang oleh sebab-sebab yang menggugurkan hak waris. Lalu rukun yang ketiga yakni al-mawruz,
yakni harta peninggalan yang berpindah kepada ahli waris. Harta ini bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, maupun hak kebendaan lainnya yang secara sah dimiliki pewaris. Sebelum dibagikan, harta ini harus dikurangi terlebih dahulu untuk biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, atau serta pelaksanaan wasiat. Nah, dengan ini memahami ketiga rukun ini, pewaris dan ahli waris dan harta benda, kita dapat melihat bahwa proses kewarisan memiliki struktur yang jelas dan sistematis sesuai ketentuan syariat. Selanjutnya pembahasan masuk ke syarat-syarat kewarisan Islam yang harus terpenuhi agar pewarisan dalam Islam berlangsung sah. Setiap syarat ini memiliki fungsi normatif dan praktis dalam memastikan hak-hak ahli waris terlindungi dan pembagian berjalan adil. Syarat yang pertama yakni keberadaan pewaris atau kematiannya nyata, yang mana syarat pertama ini mutlak adalah bahwa pewaris telah meninggal dunia. Hukum waris baru aktif setelah terjadi kematian, baik kematian nyata maupun dalam keadaan tertentu secara hukum. Semisal dinyatakan hilang dan dinyatakan meninggal menurut keputusan yang sah. Selama pewaris masih hidup, ketentuan pewarisan belum berlaku. Segala pengalian harta yang dikehendaki harus diformalkan melalui hibah atau wasiat jika hendak dilakukan semasa hidup. Lalu syarat kedua ini yakni keberadaan ahli waris yang sah. Ahli waris ini harus memiliki sebab kewarisan yang diakui syariat atau hubungan nasab keturunan, hubungan perkawinan yang sah, wala atau pembebasan budak tertentu, atau hubungan seagama. Syarat ini memastikan hanya mereka yang memiliki ikatan hukum yang layak menerima bagian. Identifikasi sebab ini menentukan kategori dan besaran bagian dalam pembagian. Lalu syarat ketiga yakni ahli waris hidup pada saat kematian pewaris. Untuk berhak mendapatkan warisan, calon ahli waris ini harus masih hidup ketika pewaris meninggal. Ketentuan ini juga memasukkan janin atau bayi yang masih dalam kandungan yang nanti lahir hidup. Ia dihitung selama memenuhi syarat kelahiran hidup menurut hukum. Sebaliknya, seorang yang lahir setelah pewaris wafat tanpa dasar hukum tertentu tidak menjadi ahli waris. Lalu syarat yang keempat yakni tak ada penghalang hukum atau halangan kewarisan. Seseorang dapat kehilangan hak waris jika ada halangan yang diakui. Misalnya, ia terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris, melakukan li'an dengan pewaris, atau dalam beberapa pendapat berubah agama sehingga menjadi non-muslim terhadap pewaris muslim. Halangan ini dipandang untuk menegakkan keadilan dan mencegah perolehan hak melalui tindakan zalim. Nah, dalam syarat kelima yakni kesesuaian agama atau dalam kasus pewaris muslim. Jika pewaris beragama Islam, ini para ahli waris biasanya juga harus beragama Islam agar memenuhi syarat menerima warisan. Non-muslim tidak mewarisi harta muslim menurut mayoritas ulama. Ini adalah syarat normatif yang berkaitan dengan konsistensi hukum keluarga dan komunitas dalam syariat. Lalu syarat ke-6 yakni harta yang dapat diwariskan. Hak yang dapat diwariskan ini bersifat kebendaan milik pewaris yang sah. Nah, objek-objek tersebut seperti tanah, uang, piutang, barang bergerak, dan hak ekonomi lain yang jelas kepemilikannya. Hak personal yang melekat pada orang, jabatan, tugas pribadi, kontak servis umumnya tidak diwariskan. Kejelasan status pemilikan menjadi penting sebelum distribusi. Lalu ke syarat ketujuh yakni kepastian kuantitas harta dan identifikasi klaim. Sebelum pembagian harus dilakukan berinvestasi jumlah harta yang hutang, wasiat. Ketidakpastian mengenai besaran atau klaim pihak ketiga menunda pembagian.
Kepastian ini menjamin pembagian yang proporsional dan mencegah sengketa. Lalu yang syarat terakhir, ini penyelesaian hutang, tajhis dan wasiat terlebih dahulu, yang mana secara prosedural harta warisan harus dipotong untuk membayar hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah, serta melaksanakan wasiat yang sah sampai maksimum sepertiga harta sebelum sisa dibagikan kepada ahli waris. Ketentuan ini bukan syarat kepemilikan ahli waris, melainkan syarat pelaksanaan pembagian yang adil. Pada singkatnya, syarat-syarat kewarisan ini itu menyatukan aspek normatif seperti kematian sebab kewarisan dan tidak adanya halangan dengan aspek praktis seperti kepastian harta dan pelunasan hutang. Syarat-syarat ini memahami tiap-tiap syarat itu membantu memastikan pembagian waris berlangsung sah, adil, dan sesuai prinsip. Setelah memahami syarat-syarat kewarisan, kita perlu memahami hal-hal yang justru dapat menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris. Dalam hukum Islam, ini penghalang waris atau mawani al-irts adalah kondisi yang membuat seseorang tidak lagi memenuhi kelayakan untuk, meskipun ia sebenarnya memiliki hubungan nasab atau perkawinan. Berikut adalah beberapa penghalang utama yang disepakati para ulama. Yang pertama, perbedaan agama. Nah, jelas di penghalang pertama ini adalah perbedaan agama. Dalam konteks hukum waris Islam, seseorang muslim tidak dapat diwarisi oleh non-muslim. Begitu pula sebaliknya. Prinsip ini lahir dari konsistensi sistem hukum di keluarga Islam yang menegaskan bahwasanya hubungan warisan hanya berlaku di antara mereka yang terikat dalam kesatuan hukum dan akidah yang sama. Lalu penghalang kedua yakni status sebagai budak. Nah, status sebagai budak ini apa sih? Dalam konteks fikih klasik, budak tidak memiliki hak kepemilikan penuh sehingga tidak dapat mewarisi karena tidak memiliki kepastian hukum atas harta. Ia tidak diposisikan sebagai ahli waris. Meski perbudakan sudah tidak relevan dalam konteks modern, prinsip ini dapat menjadi bagian dari konsep fikih Turats. Lalu pembunuhan terhadap pewaris. Pembunuhan ini merupakan penghalang yang sangat tegas bagi siapapun. Siapapun yang terbukti membunuh pewaris, ini baik sengaja atau tidak sengaja, ataupun dalam beberapa pendapat melalui sebab lainnya, maka ia terhalang untuk menerima warisan. Logikanya begini, Islam mencegah seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan yang melanggar dan merugikan pewaris, yakni ketidakjelasan waktu kematian, yang mana ketidakjelasan tentang siapa yang meninggal lebih dulu antara dua orang yang saling mewarisi. Contohnya adalah dua orang yang meninggal dalam satu insiden tanpa bukti jelas urutan kematiannya. Karena tidak dapat dipastikan siapa yang hidup lebih lama, maka hubungan pewarisan di antara mereka menjadi tidak dapat ditetapkan. Lalu li'an. Apa sih li'an ini? Li'an ini sumpah tuduhan zina antara pasangan suami istri, juga menjadi penghalang waris. Ketika li'an terjadi, hubungan nasab antara suami dan anak yang dituduh secara resmi terputus. Karena nasabnya putus, maka hubungan kewarisan pun hilang. Lalu untuk penghalang terakhir, ini keraguan dalam kelayakan penerimaan waris. Adanya keraguan yang signifikan terhadap kelayakan seseorang untuk menerima warisan, baik dari sisi status, hubungan, maupun legalitas. Jika status ahli waris tidak dapat dipastikan, misalnya terkait keabsahan nasab atau identitas, maka pembagian harta harus ditangguhkan sampai persoalan tersebut jelas. Dengan memahami penghalang-penghalang warisan ini, kita dapat melihat bahwasannya hukum kewarisan Islam itu tidak hanya mengatur siapa yang berhak menerima warisan, tapi juga mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada pihak yang tidak layak.
Prinsip ini menegakkan keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap keluarga pewaris. Nah, dari keseluruhan pembahasan ini dapat kita pahami bahwasannya hukum kewarisan Islam adalah sistem yang sangat terstruktur. Ia bukan hanya mengatur perpindahan harta, tetapi juga menanamkan nilai moral, keadilan, serta harmoni dalam keluarga. Dengan memahami asas, rukun, syarat, dan penghalang kewarisan, kita dapat melihat bahwasannya syariat Islam memberikan paduan yang lengkap dan menyeluruh dalam menangani persoalan waris agar hak setiap pihak dapat terjaga. Maka dari itu cukup sampai di sini saja. Apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian, saya pribadi memohon maaf atas ketidaknyamanan. Sekian dari kami. Yakinkan pada iman, usahakan dengan ilmu, usahakan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.